jangan membenarkan sejarah yang mungkin tidak semua orang tahu. Ya. Oh ini sejak kerajaan bermusuhan, coba dipelajari dulu sejarahnya, seperti apa permusuhannya. Jangan-jangan nggak ada, gitu loh ya toh. Jangan-jangan nggak ada, hanya untuk pembenaran sikap, Narasi juga narasi yang aja, hanya untuk pembenaran. Paling utama, gunakan medsosnya dengan baik. Iya. dengan bijak. Iya betul, dengan bijak, karena medsos itu berimbas ke dunia nyata. Fanatik harus fanatik itu harus, menurut saya memang nonton bola itu harus fanatik. Tapi fanatiklah seperti kata Mas Aryo tadi, bisa membedakan ini ruang sosial, ini ruang memang khusus untuk berekspresi sebagai supporter. Ya. Ya, selamat sore dari sekalian, kembali lagi ke podcast Persis hari ini, dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari perwakilan Pasopati Jogja, ada Mas Joko dan Mas Aryo. Selamat sore Mas Joko dan Mas Aryo. Selamat sore. Ya, apa kabar Mas? Sehat. Oke, Mas, hari ini kita akan membahas sedikit tentang Pasopati Jogja itu apa, dan kemudian nanti di belakang kita akan membahas tentang dinamika yang sekarang, ya, ini Mataram Islam gitu Mas. Oke. Untuk mengawali podcast hari ini, Mas bisa jelasin Pasopati Jogja itu apa itu Mas sebenarnya? Apa? Lebih ke Mas. Oh. Lebih senior kan? Lebih senior. Pasopati Jogja. Oke, sebelumnya salam Pasopati. Yes. Ya, oke. Pasopati Jogja itu sebenarnya dulu mewadahi teman-teman perantauan. Ya. Awalnya mewadahi teman-teman mahasiswa lah, paling gampang mahasiswa sama pekerja yang di Jogja, betul. Awalnya itu para pecinta Persis Solo yang tinggal di DIY. Gitu. Awalnya sih hanya itu aja. Cuman semakin lama ini yang sebenarnya nggak banyak orang tahu, banyak orang asli Jogja tuh banyak yang ikut join di Jogpas ya. Akhirnya banyak yang benar-benar dia itu lahir di Jogja. Bukan hanya KTP Jogja gitu kan, benar-benar asli Jogja. Akhirnya banyak yang ikut, akhirnya berkembang besar juga waktu itu. Akhirnya jadilah, dulu pernah sempat korwil ya kita ya, sempat korwil sebelum dijadikan dubes lagi. Kayaknya gitu sih. Tujuan awalnya itu aja. Itu tahun berapa Mas? Awal-awal barengan sama adanya Pasnet itu loh, Pasopati Net itu tahun berapa ya itu? 2007 kan atau 2007-an. Kayaknya 2007-an. Itu dulu waktu ada media itulah, media. Aku sebut itu nggak apa-apa ya tadi. Oh, aman. Ya. Mas, itu kan kemudian kan Jogja di Jogja dan perantauan. Sebenarnya yang kemudian mengikat, istilahnya kemudian memunculkan Pasopati Jogja itu apakah kecintaan terhadap Persis atau ada hal lain itu Mas sebenarnya? Yang paling utama yang mengikat waktu itu sebenarnya bukan Persis ya. Karena kita dulu lahir bukan dari Persis. Yang mengikat adalah Pasopatinya. Yang mengikat adalah Pasopati, karena kalau kita dulu ya belum ada dinamika seperti sekarang ini, banyak nama ya. Dulu itu kalau dengan Pasopati itu apa ya? Harga diri gitu loh, jiwa. Kebanggaan. Pasopati itu kebanggaan. Jadi lebih ke Pasopati kalau dulu. Karena dulu sejak itu kan kita memang awalnya juga belum ke Persis Solo toh, waktu itu masih ada Pelita, ada yang lain. Persijatim ya waktu itu ya, Persijatim. Cuman ketika mulai Persis Solo mulai diurusi berarti gitu ya. Nah, berbarengan mungkin dengan mulai besarnya Pasopati Jogja. Tapi memang lebih banyak ke Pasopatinya, termasuk akhirnya kan Persis juga teman. Dulu awal-awal memang yang lebih mengikat itu nama Pasopati. Misalnya berkembang kemudian berkaitan dengan Persis Solo. Nah, betul. Akhirnya Persis Solo lah yang mengikat kita semua ya. Kayaknya gitu ya. Iya. Pas kemudian kan menariknya adalah orang Jogja kemudian tertarik gabung dengan Pasopati. Ini memang ada kecintaan terhadap Pasopati, sepak bola Solo, atau seperti apa Mas sebenarnya dinamikanya? Kalau dulu teman-teman yang dari Bantul, yang dari Sleman itu, mereka itu ada menganggap Pasopati ini suatu komunitas yang solid. Jadi setelah melihat Pasopati Jogja ini kelihatan solid di Jogja, mereka tuh mulai tertarik. Belum tertarik sama klubnya dulu sih sebenarnya. Komunitas ini dulu dengan kompak, sering kebebasan ya, ketemu atau ngumpul-ngumpul. Akhirnya karena yang diobrolin Persis,
mereka tuh mulai penasaran. Oke. Nontonlah Persis, bahkan dulu yang pas Jokpas pas besar-besar itu banyak yang dari Kalimantan, Aceh paling jauh, Iya. Aceh. Itu bahkan waktu kita dulu masih kebagian jadi Pandega Pasopati ya, itu yang tak kirim itu yang dari Aceh, dari Jogja, malah luar Solo semua. Luar Solo semua. Iya, jadi mereka tuh ngalamin jaga jadi steward itu malah orang-orang Jokpas tapi yang luar kota. Tapi mereka mulai cinta dengan bis Solo kayak gitu. Oh, oke. Tapi kegiatan-kegiatan pada waktu itu apa Mas? Mungkin cukup pas sampai hari ini. Sebenarnya aktivitas, mungkin aksi-aksi apa yang kemudian dijalankan Jokmas itu Mas sebagai komunitas? Iya, komunitasnya itu ibaratnya kita inilah silent komunitas sebenarnya. Cuman kita seringnya itu karena banyak cowoknya ya, walaupun ada ceweknya beberapa, itu seringnya futsal. Mungkin kita futsal, seringnya itu futsal. Bareng-bareng futsal kayak gitu. Futsal terus kadang wisata bareng, cuman lebih sering di futsal itu ya, sama ngopi bareng lah gitu. Ngopi malam terus mungkin agenda wedangan. Ngobrol gitu. Betul. Entrane ya cah mahasiswa ya karo bareng-bareng popong. Era ngopi ya paling potong baru Indo. Nah, ya. Mungkin teman-teman masih ingat sama tempat mana yang sering kita gunakan untuk nongkrong itu. Dulu itu pernah kita ketemuan besar sama Slemania, Jackmania, DIJ itu daerah Istimewa Jack itu terus sama yang nggak ikut dulu PSM ya, waktu itu kan masih ini ya. Masih blok. Kita itu di tak sebut ini ya tempatnya, mungkin semoga nanti damainya terus kan itu. Semoga. Di Jalan Wahid Hasim. Itu base campnya Slemania Barukmo. Nah, kita dulu diundang di sana, full atribut dulu kita di sana. Di tempatnya Slemania Barukmo itu. Jadi kadang-kadang ketemu sama supporter-supporter yang dulu masih nggak bermusuhan, sering ketemu di ngopi bareng kayak gitulah, kegiatannya kurang lebih kayak gitu sih. Oh, bisa. Mas itu kan dari Pasopati kan kemudian hadir di Jogja, yang mungkin ada sedikit pisah ketegangan antara Solo dan Jogja ini sebenarnya. Mungkin apa ya kemudian efek semacam apa yang dirasakan oleh Pasjok sendiri sebenarnya? Masalahnya ada. Bisa diceritakan gitu Mas pengalamannya. Pengalaman sih karena ya sweeping itu mungkin udah biasa ya Mas bagi komunitas supporter, tapi mungkin bisa lebih dewasa ketika kita tidak mengaitkan suatu konteks sepak bola ke dalam konteks sosial. Ketika kita berjalan atau memakai motor dengan stiker Persis Solo atau Pasopati gitu kan pernah saya kan, dan saya aman-aman aja di sana. Selama saya juga nggak mencoba menjelekkan mereka, memprovokasi mereka, itu aman-aman. Kalau dulu pokoknya aman ya. Dulu tuh awal-awal aman, tenang. Pokoknya dulu dari kontrakan kita beberapa temenan kontrakannya ya di berarti markas BM gitu ya. Dulu belum ada Medan juga loh waktu itu ya, hanya BM Pasopati yang cuma gitu. Itu dulu ya aman-aman aja, kita keluar kos itu kaos Pasopati, syal kayak gitu, mereka ya malah nyapa biasa. Persis main Mas, yo gitu. Aman Mas, cuman kalau ketegangan itu hanya belakang efek ini. Cuman kalau pas main PSIM kita lewat pakai kaos Solo di Mandala ya itu yang bahaya. Pernah itu teman yang salah satu teman kita itu sebenarnya itu bukan kaos Pasopati. Iya. Jaket Popda Mas. Iya. Jaket Popda bunyi tapi kan Solo, merah putih tau Popda itu. Kopla Mas helmnya. Solo. Akhirnya keluarlah umpatan karena memang waktu itu di Mandala Krida pas ada pertandingan lewat Mandala Krida. Itu ya kejadian kayak gitu. Cuman nggak sampai seperti yang belakang-belakangan ini sampai terjadian parah-parah sih. Nggak cuman kayak gitu. Juga nggak dikejar. Nah, cuma dipukul helmnya gitu aja. Cuman nggak sampai duber gitu, nggak ada. Dulu tuh cuma dicegat. Nyaman Mas dulu menurutku. Saya sama teman-teman itu nyaman. Yang penting nggak pas PSIM main kita nggak cari masalah di Mandala itu aman ya Mas. Aman. Dulu stiker saya itu masih yang lama itu pas Jokowi sama Rudi kan itu Pak Jokowi sama Pak Rudi itu ada stiker tempel. Ojo ditilang ki motore Pasopati, tanda tertanda Jokowi Rudi itu besar Mas di motorku.
Dan untuk keliling Jogja ya biasa aja. Oh, oke. Ya, Ya, dulu ya. tuh kalau nggak main bola kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada Harusnya masalah. kan, harusnya kan nggak membawa bola. Iya, Kita kan hidup bermasyarakat di situ. Nggak ada masalah. Merah, biru atau hijau terserah. Iya. Yang penting kita tahu konteksnya aja. Dulu. Waktu awal ke Bantul tuh saya sama Mas P. Oh, iya. Sama nggak nih? Mas P itu kan juga saya jemput ke sana pakai stiker persis itu di belakang motor juga aman-aman aja sebenarnya. Oh, iya, saya berangkat dari depan AAU kok. Wah, udah pada tahu semua ya. Saya dari rumah itu sudah atributan pas waktu lawan Persiba ya. Bantul. Bantul. Pas kita di tribun sebelah selatan sampingnya Pasar Bumi itu. Saya sudah dari rumah atributan dan pas pulang kan dilewatkan Blok O. Blok O itu lewatnya dikawal itu sama polisi itu. Saya lewat pasar Blok O ke kanan itu kan markasnya BM. Ya biasa aja, saya atribut biasa kayak gini. Tetap bisa Aman, enggak apa-apa. Yang penting sana pas nggak main aja insya Allah nggak tembok toh. Iya. Aman. Saya dari rumah itu pakai bendera Pasopati Jogja gitu ya. Udah tak bawa dari biasa aja gitu loh. Dulu kayak gitu. Iya. Tapi kemudian kondisi berubah mungkin karena apa Mas ini sebenarnya? Mungkin dugaannya seperti macam apa? Kalau saya menurutku medsos sih Mas. Oh, medsos ya. Kayaknya lebih kuat di medsos. Di medsos. Medsos akhirnya banyak orang yang belum bisa membedakan umpatan di medsos dibawa ke dunia nyata gitu. Medsos itu kan rata-rata mungkin mungkin yang terbiasa mengumpat di medsos itu jangan-jangan dia jarang tempuk away gitu loh, mungkin Jadi batu. kasihan orang yang Pasopati yang sering away gitu kan mereka pasti jarang kayak gitu. Mungkin ada supporter medsos mungkin bisa jadi gitu. Garang di medsos itu kan menyebabkan yang di lapangan ini jadi nggak tahu apa-apa kita ya. Mungkin ini habis menghina kita di medsos nih gitu. Padahal yang menghina juga bukan kita gitu. Dia juga nggak ikut. Mungkin nggak ikut away mungkin ya. Apalagi ikut nggak, maksudnya gini, buru-buru ikut away, dia bahkan nggak ikut komunitas manapun gitu. Oh iya. Bisa jadi malah itu akun-akun fake ya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kayaknya sih di medsos sama mungkin karena terkembangan teknologi ya. Mungkin kultur-kultur Eropa yang terbawa ke Indonesia mungkin ya. Kulturnya kan bagus, cuman mungkin gaya-gaya apa yang diadaptasi ke sini yang itu memang pemaknaannya sih. Pemaknaannya ya. Kurang lebih. Kayak gini loh, maksudnya dari PSIM sama Persis juga kan dulu kan sebenarnya pernah akur. Ketika mendirikan PSSI pada tahun Awal. 1930 kan. Tapi kenapa sekarang bisa jadi kayak gini gitu? Harusnya kan supporter itu berkata dari sejarah gitu, sejarah yang dulu bagaimana kita bisa bersatu dan mendirikan satu organisasi pergerakan untuk memajukan kepentingan bersama gitu. Sekarang malah kok paten-patenan dan balang-balangan dan sebagainya. Itu sangat miris sih. Tapi sebenarnya kita tuh nggak begitu paham Mas. Awal mula PSIM Pasopati sama Braja Musti musuhan tuh aku nggak begitu paham sebenarnya. Tiba-tiba langsung ada itu ya. Seakan-akan ada doktrin Jogja itu musuh gitu loh, seakan-akan gitu loh. Saya juga ini musuhnya kapan gitu loh. Iya. Terus aku lihat-lihat di artikel sama video-video pas waktu itu petingginya PTLM ya. Di video itu katanya Pasopati itu pokoknya musuh karena dulu kita dimasukkan kandang menjangan gitu kan. Kandang menjangan bukan kandangnya Pasopati kan gitu. Berarti memang kita diamankan sebenarnya kan. Kita mungkin terbawa narasi bahwa Solo sama Jogja itu musuh gitu. Mungkin akhirnya membuat sampai sebelum kemarin ada Mataram Islah itu dulu seakan-akan ya dengar PSIM itu rasanya umum gitu loh. Padahal kan nggak tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita nggak suka dengan Braja Musti itu apa itu sebenarnya nggak begitu tahu. Istilahnya faktornya itu masih meraba-raba. Nah betul. Meraba-raba sekali. Mungkin hanya apalagi mungkin seperti Mas Aryo bilang tadi generasi baru diwarisi dengan tanpa tahu pokoknya kalau PSIM musuh.
Lah apa yang menyebabkan musuh itu lo apa? Cukup wong tuane wae. Oh, iya, iya. Gitu. Kan saya kemarin kan ngomong sama Mas Adi juga kan. Mas, kalau saya diundang untuk ngomong tentang secara rivalitas, saya tahu karena saya adalah generasi yang diwarisi oleh rivalitas itu sendiri gitu loh. Dan saya tahu, kalau nggak salah saya baca artikel di bukunya Mbak Devi Fitrola itu bahwa rivalitas Pasopati dan Brajamusti itu awalnya Jogja itu apa ya? Belum ada Brajamusti malah. Iya. Belum ada Brajamusti. PTLM. Paguyuban Tresno Laskar Mataram ya. Itu masih zaman apa ya, Mbak? Mas. Arsito kalau nggak salah ya. Arsito. Wah, aku udah nonton Mas Arsito. Kalau nggak salah itu Arsito. Perserikatan berarti. Iya, Galatama atau Perserikatan? Galatama. Kalau Galatama nih, tapi Galatama nggak mungkin ketemu perserikatan dong. Tapi di artikel itu. Besok ketemu ya. Arsito kan Galatama. PSM perserikatan ya. Kan itu pernah disatukan. Oh, disatukan. Oke. Awalnya Liga Indonesia mungkin ya. Arsito sama PSIM. Nah, mereka itu yang PTLM itu away ke Solo. Dan itu sebelum ada Brajamusti, sebelum ada Pasopati. Kalau nggak salah tahun 1998. Sebelum sampai di stadion, mereka diungsikan ke kandang Menjangan. Dan mungkin itu adalah dasar dari supporter Jogja sendiri untuk memusuhi supporter Solo gitu. Padahal Brajamusti lahir kapan? Pasopati lain kapan? Lah sedangkan Arsito versus PSM ini tandingnya kapan? Gitu kan enggak relate Mas sebenarnya. Ya menurut saya ya harusnya kita berkaca pada sejarah lagi bahwa oh ini yang slide dulu bukan Brajamusti sama Pasopati kok. Dulu yang slide itu PTLM dan sekarang PTLM udah enggak ada, digantikan oleh Brajamusti. Seperti itu sebenarnya sih. Berarti koridor sejarah harus dipahami. Iya, cuman kalau memang mau melihat dulu kita pernah dalam tanda kutip ya digegeri di Jogja ya waktu Pelita Solo Mas. Pelita Solo main di Mandala Krida, itu sampai nggak muat itu pas waktu Pak Mayor itu. Nah itu kan terjadi geger geden. Nah mungkin kalau memang itu menjadi pembenaran ya, kalau menjadi pembenaran untuk memusuhi mungkin itu kalau bagi orang Solo ya mungkin ya. Mungkin itu yang menjadi pembenaran memusuhi Jogja karena waktu itu memang hancur-hancuran toh, semua hancur. Padahal sini Solo Jogja kan 1 jam enggak pulangnya sampai ya kan gitu. Mungkin kalau menjadi pembenaran sejarah bermusuhan mungkin bisa jadi jadi itu. Cuman kalau saya pribadi enggak begitu, belum merasakan harus memusuhi Jogja itu dengan alasan apa itu aku belum ketemu. Kalau saya pribadi ya, karena ya apa ya, enak pas seduluran gitu ya begitu. Betul Mas Aryo ya, betul sekali. Betul Nonton bola itu paling enak kalau misalnya kita dapat kenalan baru, terus kita tukar-tukaran siapa. Oh yang biar diseleng yo, weh Arema teko itu, jual kaos gitu loh. Sosial ada tradisi semacam itu ya. Betul. Arep mulai jual-jualan kaos, dari kaos Abang mulai kok dari Arema, bonek gitu kan. Saling sambut itu kan jumlahnya kan juga bagus gitu loh. Asik loh Mas. Bahkan teman-teman kan PSM yo biasa ngobrol-ngobrol sejak dulu ya. Dulu waktu PSM semua sak Jogja PSM ya. Teman-temanku yang dari Parangtritis itu ya biasa, kaosmu itu tukeran Pasopati, Persis Solo kayak gitu. Angkringan ngobrol biasa, asik ya. Asik gitu ya Mas ya. Asik tenan Mas. Semoga bariki asik terus ya. Semoga bariki asik terus. Dan memang nggak bisa dikatakan saya kan juga pernah menimba studi di Jogja juga. Kan dari narasi-narasi yang kemudian dipupuk di masa lalu kan memang berimbas ke yang istilahnya perantauan lah ya di Jogja. Betul. Ada rasa was-was juga di sana mungkin pada saat tidak menjelaskan pada saat PSIM Jogja main misalkan itu mungkin dari warga Solo memang pada waktu itu ada rasa kekhawatiran misalkan untuk keluar ke rumah, takutnya di sweeping dan semacamnya itu ya Mas ya. Itu memang sempat dirasakan atau gimana Mas? Tahun berapa Mas kuliahnya? 2014. Kalau itu udah mulai terasa. Tapi kalau awal-awal kita Jogpas lahir belum ada kayak gitu. Belum. Kalau udah mulai tahun 14 itu kan kita gayeng-gayengnya mulai tahun 11 ya. 11 ke belakang itu kan mulai ada ketegangan yang tinggi. Ada ketegangan. Bahkan aku ngalamin Mas. Ngalamin ketegangan, bukan hanya ketegangan, motorku hancur di Jalan Solo. Yang lucunya kemarin juga tak post di Instagram juga, lucunya motor saya itu ndandakin neng di Mas. Di mana Mas? Di samping DPP Brajamusti besok paginya. Padahal saya itu pas habis nonton Solo FC itu waktu tanding sama RM Real Mataram itu loh. Pulang kan mereka pulang ke Solo lah kan ke Jogja Mas. Pulang ke rumah dong ke Jogja. Coba aku posisinya bawa bendera.
tak kira anak-anak asli dulu belum ada BCS ya. Belum ada. Anak-anak banyak orang tuh di dekat KR kedaulatan rakyat itu tak kira Sleman ya aku langsung dada-dada. Nggak taunya Mas batu melayang semua. Baru mau kan itu terus kiri ada rel Mas. Saya dihadang di situ udah. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab di situ. Iya, itu saya nggak tahu itu siapa ya. Oknumnya ya. Oknumnya ya waktu itu ya. Jadi saya memang nggak ada pakai atribut, cuman pasti kepikirannya langsung mengarah ke salah satu supporter gitu. Itu motor saya sudah hampir dibakar. Teman saya itu asli Jogja juga. Kita kan memang orang-orang Jogja yang itu alhamdulillah pakai helm Mas. Ini dulu dilempar tuh helmnya jebol sini Mas. Mungkin batunya besar ya. Di oknum itu ya, oknum dari supporter Jogja itu ya. Ya itu Mas. Saya sebenarnya nggak tahu rivalitas, cuman karena pernah merasakan hal yang menurut saya horor itu Mas. Saya sendiri Mas itu cuman motor satu kan udah mau pulang. Rombongan Solo aman kan pulang, rombongan besar saya pulang ke rumah. Lah itu mungkin kesalahan saya ya. Saya bawa bendera gitu, bendera Pasopati Jogja gitu. Ya itu benar-benar pengalaman yang kurang mengenakan itu yang bahkan teringat horor tenan Mas itu. Untuk masih hidup gitu kan gitu. Motor juga nggak kebakar gitu loh. Masih hidup tuh maksudnya karena kelempar batu loh Mas. Kalau dipukul-pukul sih nggak begitu, nggak aneh, cuman ada lemparan batu. Gitu. Nah itu paginya itu aku sama teman-teman ini ngelaskan ini las yang stainless dulu kan. Oh ini Mandala Krida gitu kan, bawa ke sana ternyata kan ya ibaratnya kita ke markasnya sana ya ternyata kan jadinya iki ya rada aneh sih gitu. Tapi aku kemarin terus akhirnya ada respon damai itu aku seneng banget Mas. Karena pada dasarnya saya diserang waktu itu juga nggak tahu siapa yang nyerang, entah itu siapa ya tuh yang nyerang, dan saya juga nggak ada selama itu juga nggak pernah ada rasa benci dengan supporter di Jogja mungkin khususnya PSIM kan. Memang karena kita Pasopati Jogja tuh di Jogja selama itu nyaman sebelum itu loh Mas, nyaman. Diterima nyaman. Jogja itu. Kita keluar kontrakan, kita keluar rumah pakai kaos Pasopati, mereka nyapa kok kaos PSIM. Biasa wae itu loh, biasa wae. Persis main karo ngendi kan ngobrol-ngobrol. Biasa. Mungkin pas Mas Adit ini 2014 itu udah mulai gayang-gayangnya gitu. Mungkin kayak gitu. Ada rasa khawatir juga. Iya. Terus mulai gayang udah nggak nyaman gitu loh kalau pas ada waktu-waktu tertentu ada PSM main kan kayak gitu. Mas bicarakan kemarin kan beberapa waktu lalu kan juga sudah ada sinyal-sinyal persaudaraan yang kemudian semakin menguat juga antara Jogja dan Solo. Ini Mas Joko dan Mas Aryo ini sendiri melihat perdamaian supporter ini sendiri seperti apa Mas? Gimana Mas Aryo? Menurut jenengan? Kalau saya sih senang banget. Karena jujur saya adalah orang yang nggak tahu tentang rivalitas ini gitu loh. Kenapa saya dilibatkan ketika saya mencintai sepak bola, mulai mencintai sepak bola ini. Dan menurut saya ini satu langkah yang bagus karena ini juga bisa menjadi contoh untuk seluruh supporter di Indonesia bahwa betul. Kita ini satu bangsa loh. Kita ini dulu pernah bersatu untuk menyerang lawan yang pernah menyengsarakan kita yaitu penjajah. Nah, sepak bola dulu kita kan untuk perjuangan ya. Kan Surati kan juga berjuang sepak bola juga kan. Berarti kita harus juga meneruskan perjuangan Surati. Sepak bola ini kan. Ya kembali lagi itu kita harus belajar sejarah lagi Mas. Ketika pihak Jogja menjadikan tragedi kadang menjangan sebagai dasar untuk mereka memilih Solo atau Persis Solo Pak Pasopati yang menjadikan peristiwa di Mandala Krida sebagai dasar untuk juga memusuhi Jogja. Itu ya juga lebih diambil hikmahnya aja, jangan diteruskan. Kasihan nanti penerus kalian itu kalau nonton itu pengennya aman. Betul. Cukup kalian aja yang merasakan ini loh, generasimu ini cukup kamu ceritakan agar tidak membuat kesalahan yang sama. Itu. Dan bahkan persis sama PSIM juga itu kan ini ada cerita ya pada waktu sebelum kemerdekaan itu bahkan persis sama PSIM ketika tanding di alun-alun Keraton Surakarta itu itu menyedot banyak animo Mas. Cuman mereka cuma nonton, nggak ada lempar batu lah, lempar inilah segala macam, nggak ada selek-selekan gitu. Dan itu juga terjadi di Jogja ketika ada pertandingan PSSI pada tahun 1933 kalau nggak salah, 34-33 itu juga dari pihak Solo kesan juga aman gitu di lapangan asli kalau nggak salah. Dan kemudian melihat sejarah lagi bahwa
apa namanya, kalau rivalitas itu nggak harus dibawa ke luar lingkup, stadion. ya luar stadion, lingkup sosial. Jadi misalnya gini, saya itu mengharapkan rivalitas yang sehat. Dalam artian saya analogikan sebagai Mas Joko ini adalah sebagai teman saya di SMA. Kita satu SMA dan Mas Joko ini selalu ranking 1. Saya selalu di bawah Mas Joko. Selalu ranking 2 kalau nggak ranking 3. Saya menjadikan Mas Joko sebagai rival saya di bidang akademik. Tapi di luar bidang akademik, Mas Joko tetap teman saya gitu. Jadi saya menjadikan Mas Joko ini sebagai rival untuk membenahi kualitas diri, meningkatkan kualitas diri gitu. Bukan rivalitas sekarang tuh lebih ke tidak untuk meningkatkan kualitas diri tapi malah menurunkan derajat diri. Menurut saya malah gitu. Itu adalah rivalitas yang keliru sih menurut saya. Dan saya sangat menyambut hangat, saya sangat mendukung perdamaian antara Solo Jogja ini gitu. Peluang rasanya. Iya, peluang tenang, peluang. Karena wong urip kita yang urip di Jogja ya. Kan setelah 2014 2013 ke atas itu kan memang seperti yang dialami Mas Adito. Plat Adi itu selalu gak nyaman. Enggak PSM main atau pemain itu selalu gak nyaman, Mas. Selalu gak nyaman toh. Semenjak kemarin itu kita mulai workshop, mulai tweetnya workshop, mulai aku mau damai itu, aku udah mulai wah ini harus dibesarkan ini. Akhirnya bersambut gitu ya. Seperti bola salju yang semua menyambut itu, kita yang di Jogja tuh wah ini yang kita tunggu-tunggu nih. Momennya ini. Momen. Mungkin masyarakat Jogja itu juga yang ditunggu-tunggu ya itu. Bagaimana sih nyamannya pakai kaos PSIM di kota Solo itu nyaman loh. Termasuk kita pakai kaos Persis Solo, Pasopati di Jogja itu bukan, kalau dulu kan semacam lu aku iso foto nang Jogja, bukan Pasopati itu kan semacam gagah-gagahan. Padahal juga takut sih sebenarnya gitu. Saya pernah. Oh iya toh. Nah, terus kebalikannya yang di Jogja foto nang Solo, lu aku iso nang mana. Itu kan kata Mas Aryo tadi seakan-akan rivalitas itu semakin koyo gagah-gagahan aku semakin kuat gitu. Bukan untuk meningkatkan kualitas diri gitu loh. Lah saya kan foto neng Tugu Jogja, foto saat jelekmu ya toh. Kemarin Pak Supati mengaji itu foto di Jogokarya langsung tuh habis malamnya di Mandala itu kan mereka langsung ke Jogokarya, mereka foto-foto di sana. Memang itu hal-hal yang wah ini udah ke Bandung lama nih. Suara biang kok, seneng banget. Bibit-bibit istilah itu kan sudah ada sebelum ini kan Mas? Ya dulu ketika Maiden datang ke sini kan? Ya dulu Maiden sudah pernah ketemu di DPP. Sebenarnya kita tuh dari Jogja tuh dulu lah, semenjak dulu tuh menyuarakan damai. Cuma memang karena tadi dalam tanda kutip kita tidak tahu sejarah yang kita nggak ngalamin ya, akhirnya ada beberapa teman-teman yang belum setuju. Memang kalau dari dulu kita ada ketemu DPP itu kita sering menyuarakan Mbok ayo tuh damai dengan Jogja. Mbok ayo toh damai dengan Jogja itu kita selalu menyuarakan, karena buat semuanya tahu sebenarnya anak-anak Jogpas itu tidak pernah ada yang merasa senang dengan permusuhan dengan Brajamus, itu nggak ada yang pernah merasa nyaman karena banyak yang tinggal di Jogja, banyak yang berkeluarga di Jogja dan kita cinta Persis Solo. Nggak mungkin dong kita ganti kaos PSIM, nggak mungkin ganti kaos Brajamus, tapi kita tetap merah ini dengan berdamai ini, merah kita tambah tak akan padam kan gitu, nggak akan malu lagi, nggak akan wedi meneh nganggo kaos merah tanpa menghina PSIM ataupun Brajamusti kan gitu. Dan justru ini kan juga bagus untuk kedepannya bagi Pasopati kan. Iya betul. Untuk kalau misalnya sampai mohon sewu ya, misalnya sampai kemungkinan terburuk adalah mereka adalah antara Solo dan Jogja itu selek dan menimbulkan korban. Kan ini kan juga berdampak dari kepada dua kubu supporter juga. Maksudnya misalnya nih saya dari pihak supporter Solo, terus jenengan dari pihak supporter Jogja, kita selek nih. Pemberitaan di luar banyak banget tentang ini dan luar korban. Nah itu kan orang-orang kan yuk nonton Persis Solo, nonton PSM kok malah sering mati gitu. Malah sering mati. Nah itu kan kelangsungan regenerasi kan jadi nggak ada. Gitu loh Mas. Pentingnya pemahaman tentang rivalitas itu sebenarnya untuk menghindari hal itu juga gitu. Itu juga penting. Isile ora Mas, biyen zaman kayak lo pas sambutan pas cilik-cilik biyen nenek supporter teko piye kabare, supporter yang datang disapa kayak gitu loh. Terus ape kabare lah, itu kan wasik tuh Mas di stadion nyanyi saling sahut menyahut, hangat itu Mas. Hangat bener. Terus
tuker-tukeran sial itu loh sangat. Saya tuh punya di rumah tuh kaos Persebaya, kaos Arema hanya gara-gara tukeran. Bener, tuker-tukeran itu. Seneng banget dulu pas sejak kecil nonton masih diwijani mungkin Jack Gondrong gitu. Wah, ya pete itu kan asik banget loh nonton. Nanti next stadion itu aku nyanyinya asik, saling menyapa tuker-tukeran gitu. Ke masa lalu kayak ke masa lalu ya. Maksudnya mas sakit. Semoga dengan adanya Mataram Islah ini atau Mataram Islah ini kita bisa iklimnya kondusif. Mungkin supporter-supporter lain yang merasa punya musuh abadi atau entah siapapun itu supporter di luar sana, monggo contohlah Solo Jogja ini dan mungkin Sleman dan Jogja juga yang selama itu bermusuhan ya. Monggo kita ayolah damailah. Doaku selalu ini Solo Jogja ini langgeng damainya. Jangan hanya ada tragedi ini terus hanya sebentar gitu. Terus gitu kan anak cucu kita nanti bisa merasakan Jogja Solo itu harmonis gitu loh. Oh, main ke Jogja pakai kaos Pasopati Persis Solo. Ya enggak apa-apa. PSIM pakai kaos di Solo enggak apa-apa. Aman gitu ya. Ada juga kan perwakilan dari Jogpas yang mewakili DPP ketika mantan presiden BM meninggal. Oh iya, betul. Kita juga datang ke sana ngasih karangan bunga untuk. Iya, karena itu memang kita memupuk ingin damai itu sudah Jogpas itu sudah sejak lama, karena kita memang sejak dulu lahir tidak membibitkan permusuhan, tidak pernah memantik ingin bermusuhan. Tapi karena memang sejarah ya, dalam tanda kutip sejarah ya, nah, kita terwariskan itu ya, kita terkena imbasnya. Kalau kita sih enak bersahabat ya, jalan sial. Kan enak gini kalau Pasopati sialnya Baja Musti, asik ya. Hitung-hitungan kalau misalnya ke kota orang kan bisa dijambu. Iya, kalau terus kok di koleksi sial ya, kolektor lah, kolektor ya mas, kolektor. Asik loh mas, dulu kemana gitu mangan dibayari, bukan masalah dibayarin ya, bukan masalah tentang dibayarin. Dalam itu aja. Iya, kita kedatangan tamu, kita sambut bagus gitu kan. Nanti siapa tahu bukan pas hal-hal supporteran kita tiba-tiba ada main ke sana itu kan hubungannya masih bagus. Main basecamp mas gitu, padahal bukan dalam rangka nonton bola gitu, asik gitu loh. Cocok. Siapa tahu istrinya orang Jogja PSIM. Baca Musti, baca Molek gitu ya. Main dendona gitu. Asik mas. Nikah kaosnya Pasopati, satunya Baca Musti gitu ya. Kayaknya asik ya. Asik. Mungkin Mas Adit ya? Belum. Asik. Iya. Pokoknya bagi saya pribadi ya, mungkin teman-teman Jogja semua ya. Gembira dan doanya selalu langgeng. Kalau doain orang ini kan barat orang dulu cerai ya toh. Pernah berkeluarga, cerai ini rujuk. Doanya semoga samawa gitu. Sakinah mawaddah warahmah sampai kapanpun. Gitu ya. Tapi caranya 2 kali loh mas. Caranya 2 kali ya. Perjanjian ganti terus nikah lagi. Perjanjian ganti terus nikah lagi juga biar PSSI. Terus selek lagi ketika tahun 2000. Padahal kalau mau pakai sejarah itu untuk permusuhan, seharusnya Solo ini saudaranya Jogja. Karena apa? Karena mengakunya Solo ini kan Pangeran Sabernyawa. Julukannya ya. Padahal Pangeran Sabernyawa ini bolone PB1, Pakubuwono I yang bermusuhan dengan Hamengkubuwono waktu itu. Ya toh? Sejarahnya loh. Dan bahkan kan Mangkunegoro I kalau nggak salah itu dijadikan sebagai mantunya Hamengkubuwono I. Nah, kalau ini ada oknum yang mengatasnamakan Jolo Jogja itu kan bermusuhan sejak dulu. Kamu nggak tahu waktu itu Pangeran Sabernyawa ini kenapa diberi kadipaten ini kan ada perjanjian di Salatiga. Nah, ini karena dulu saya nih aktivis mas, pengembalian daerah istimewa Yogyakarta. Jadi saya agak tahu dikit lah. Saya termasuk yang aktif dulu di DIS pengembali. Jadi kalau memang itu dijadikan alasan untuk bermusuhan, berarti harus belajar sejarah lagi. Pangeran Sabernyawa dengan Hamengkubuwono I, Sri Sultan itu malah bolong untuk nggegerik yang lebih tua Pakubuwono waktu itu masih keluarga, itu akhirnya diberi hak di Yogyakarta, akhirnya pecah lagi setelah perjanjian Salatiga adanya Mangkunegoro kan gitu. Dan
sebenarnya kan berarti narasi-narasi yang istilahnya memecah belah itu memang harus segera dihentikan. Betul. Setuju. Jangan membenarkan sejarah yang mungkin tidak semua orang tahu. Ya. Oh, ini sejak kerajaan bermusuhan. Coba dipelajari dulu sejarahnya. Seperti apa permusuhannya? Jangan-jangan nggak ada. Gitu loh ya toh. Jangan-jangan nggak ada. Hanya untuk pembenaran sikap Narasi juga narasi yang aja. Hanya untuk pembenaran. Kasihan loh anak-anak kita yang nggak tahu, anak adik-adik kita ke Jogja mungkin setelah tur. Tadi tur masih kecil gitu kan, anak-anak SD, SMP pakai kaos sepatu gitu. Udah-udah, kaosmu copot le, umpamanya gitu kan kasihan. Iya. Atau sebaliknya anak-anak Jogja yang masih kecil itu study tour ke sini ke Solo, ke Tawangmangu, ayo le. Pas PSM kasihan tuh Kena mentalnya kan kena. Kasihan gitu loh, umpamanya kayak gitu loh. Umpamanya sampai berlarut-larutan mungkin saja akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau berlarut-larut permusuhan itu. Alhamdulillah di balik musibah ini bukan mengecilkan musibahnya, tapi kita mengambil hikmahnya, bisa perdamaian ini. Alhamdulillah bersyukur pol gitu. Iya. Kemarin datang ke mana Mas? Saya ke Jogja kemarin ya. Saya juga. Suasana gimana? Bikin merinding nggak Mas? Kalau saya melihat video Nangis Mas Jenderal kalau di sana bisa jadi. Nangisnya tuh kok iso gitu loh. Kok kayak nyanyian ya. Kok iso yo? Kok iso yo? Kaosan langsung mates lah. Kok iso yo? Nggo spanduk, nggo kaos, nggo syal, beda-beda Mas. Kok iso ya? Ya bisa. Iso ya. Tapi itu banyak yang nggak percaya. Itu kayak ngimpi tuh banyak teman-teman nih. Aku kan dia dulu sampai ra percaya ora mungkin Jogja damai, malah banyak yang bilang itu loh dulu. Tapi iso ketemu itu mate Joko yo kipi lho Mas. Iki tenan ora kene Mandala kok kaos mati gitu. Iya. Tenan ora gitu loh. Printing dan euforianya wow. Emosional ngalang-alai nonton konser sing kata-katanya pas banget negatif ngalang-alai Mas itu. Ngalang-alai ambiar lah. Lebih dari ambiar. Lebih dari ambiar. Tersayat-sayat juga nyanyi anthem gitu. Saling bernyanyi anthem kan. Iya, saling berkompetisi lagi. Dan saya Mas ini juga saking semangatnya saya ini saya mengeluarkan satu bendera bro. Jadi gini, kemarin itu saya ketika melihat tweet dari Mas Agus itu, saya langsung kepikiran, wah ini yang kudu golek bendera abang ya, bendera abang, terus sekarang golek cat, sekarang golek UAS, langsung saya membuat bendera ini Mas. Ini bendera wah lah ini Mataram bendera Mataram waktu itu. Oke. Mataram waktu belum terpecah di Perjanjian Giyanti. Jadi ketika kita membahas Mataram is red, Mataram is blue. Lah iki Mataram is red. Lah tapi kan prinsip blue. Kan sama aja, kita kan bersatu. Lucu gitu ketika ada orang membahas Mataram is red, Mataram is blue. Lah loro dadi Mataram bro. Iya. Buat apa namanya bendera ini, dan saya habis itu diajak foto anak Braja Musti waktu itu sama Sleman. Ajak foto bareng, dan saya juga kaget. Iki takoni kowe, masa di Solo ya? Iya Mas di Solo. Oh kan Mas foto bareng sih Mas. Saya kira kan saya mau diapa-apain. Kan acaranya udah selesai Mas. Jadi kan saya takut dia. Wah, rasa boleh. Ternyata malah dijak foto itu. Udah clear juga ya. Dan ini memang mungkin jadi salah satu simbol juga ya mungkin ya untuk persaudaraan Mataram itu sendiri. Lebih ke mengingatkan bahwa kita pernah bersatu aja. Mungkin setelah ini banyak orang mempelajari sejarah. Iya. Kenapa Solo Jogja disebut Mataram? Namanya nggak ada Mataram-Mataramnya sama sekali loh. Iya toh? Nah itu mungkin. Dikira Mataram. Oh iya, Mataram di Lombok ya. Nah, bisa jadi memang perlu. Kalau kata Bung Karno kan jas merah ya. Iya, memang. Kita harus belajar sejarah benar-benar, jangan sampai dibelokkan. Iya. Untuk permusuhan dengan alasan sejarah. Iya. Janganlah. Kasihan kita. Ya. Ini benderanya tadi. Itu Amin 1 saya langsung nyari cat langsung Amin 1 saya ke sana. Dan kebetulan kan saya juga lagi menempuh tugas akhir. Iya. Oh iya. Tak kira rampung aku ketemu rampung Mas. Oh, oke. Tepulu dong. Oh iya. Aja buat kamu sih ketemu Mas. Menempuh tugas akhir kan, dan saya kan kebetulan jurusan sejarah juga kan. Saya ngambil tema ini dinamika rivalitas. Saya ragu, gimana jane penak iki. Maksudnya dekat dengan diri saya kan. Aku wong cabal iki, aku iso ngangkat iki. Cuman iki taruhane nyawa iki. War wawancara sapa iki? Sapa iki lho. Wawancara ning Solo kan aman. Tapi nek
butuh 2 responden biar netral kan. Iya. Waduh, aku rono kok Aman enggak gitu. sing sidang skripsi sopo. Kalau malah kan akhirnya saya nekat dan akhirnya dimudahkan. Mungkin ini juga dimudahkan oleh Tuhan juga dengan adanya Mataram Islaf ini. Saya juga alhamdulillah bersyukur sekali. Karena saya juga turut berbelasungkawa kepada teman-teman Aremania yang kemarin habis mendapatkan musibah. Semoga teman-teman ditabahkan dan korban-korban diberi tempat yang terbaik lah. Amin. Dan amin, yang seharusnya bersalah semoga juga segera diusut tuntas. Siapapun itu ya. Usut tuntas. Siapapun itu. Karena kita juga nggak tahu siapa yang bersalah. Ya. Kita soalnya hanya orang luar atau jauh hanya memandang dari medsos, dari media. Mas mungkin untuk berarti ini semacam selain berarti ini harus ada semacam saling bahu-membahu juga ya Mas ya untuk memupuk rasa persaudaraan dan perdamaian ini juga ke depannya berarti. Betul. Ya, di Klaten tadi pas saya berangkat ke sini itu ternyata mungkin dari teman-teman mediane saberneo.com ya itu masang di Videotron Kota Klaten itu dengan tema Mataram Islaf. Itu dari masuk Kota Klaten dari Jogja itu, kemudian yang kedua setelah Kota Klaten di dekatnya di Zoom itu selatan jalan dia pasang juga baliho besar itu Mataram Islaf. Mungkin hal-hal seperti itu harus sementara ini benar-benar digalakkan pesan-pesan perdamaian semacam itu ya Mas ya. Saya tadi lihat teman-temannya Mas Ganden ini ya Mas. Halo Mas Ganden. Tadi aku malah di Klaten responnya mungkin masyarakat Klaten terbelah ya antara hijau, merah sama biru. Itu kan 3 di sana. Mungkin itu hal yang harus benar-benar dipupuk. Kadang-kadang malah di tempat kalau Cek bilang outsider ya. Outsider itu malah yang sering geger-geden kan daerah-daerah seperti itu. Harus benar-benar kita pupuk plus paling utama gunakan medsosnya dengan baik. Iya, dengan bijak. Iya, betul, dengan bijak karena medsos itu berimbas ke dunia nyata. Ini katanya minta damai, medsos di akun supporter A masih kayak gini, supporter B kayak gini kan akhirnya kan mementahkan yang terjadi di dunia nyata berbahaya untuk kelangsungan perdamaian ini gitu. Saya kira itu benar-benar digalakkan. Dan bahkan pesannya juga sudah sampai ke Solo juga kan, kemarin juga ada baliho juga di stadion mana gitu. Nah, betul itu respon dari Mas Gibran sebenarnya ya bagus lah. Dari pemerintah mendukung juga. Oke lah, insya Allah, mantap. Berarti tidak Mas Kaisang juga ya. Oh iya. Jadi Rabi Leo juga. Oke bro, situ Rabi. Ya dulu kejadian ini Mas Kaisang mungkin nanti bisa dicontoh ya. Waktu kita masih awal Jogpas itu kita Mas Sukir, kalau masih ingat Mas Sukir itu salah satu pentolan Jogpas dulu juga di UII. UII itu nikah itu backgroundnya bukan nganggo kembang-kembang, enggak Mas. Pakai apa Mas? MMT spanduk kita pertama yang terbesar Jogpas. Besar Mas, jadi fotonya orang-orang datang tuh backgroundnya apa bahasanya kuade. Apa bahasa Indonesia apa tuh? Tinggal Mas. Yang buat belakangan orang nikah itu loh. Ya background lah ngono ya. Itu spanduk Mas. Beneran. Berarti tamu siapapun foto di situ harus mau. Dan kita yang mengawal manten itu bukan kok silat atau apa enggak. Kita pakai senar drum itu, nyanyi. Manten di belakang ya warsisul gitu. Beneran ini Mas Fajar mesti masih ingat teman-teman lama Mas Fajar atau Paris itu pasti pada ingat itu. Nikahnya di kampus, di dalam kampus. Dari depan itu gerbang itu kita sampai dalam itu nyanyi Persis Solo Mas sampai di dalam. Dan kita pakai katok cendek ya toh ning nikahan kaosnya pasti Pasopati Jogja merah semua, pakai sial foto dan kita bener-bener ini memang saya Pasopati ini. Identitas. Bener-bener itu keren Mas Sukir waktu itu. Kemana yang Mas Sukir ya kalau masih ingat Mas Sukir? Pasti kan masih Pasopati, masih nonton Persis Solo ya. Gak jadi nonton supporter yang nonton tim yang lain loh. Konsisten. Malah mungkin jadi aku sering nonton support tim Indonesia. Hati fan luar negeri. Itu seru banget Mas dulu. Kembali seperti itu lagi kan nyaman di sana di mana-mana.
Asik. Dan bahkan mungkin sepak bola kan akan menjadi sebuah hiburan ya Mas ya. Nah, untuk masyarakat umum juga, tidak hanya supporter gitu ya Mas. Betul. Karena neng omah galung apa ya nonton bal bro ya? Bener. Saya itu kalau di rumah ya, di rumah ada masalah, ada tugas banyak, pokoknya kuliah kayak serah betah pokoknya. Ya. Wah, ini persis main gitu, nonton bal, nonton bal. Sementing neng bal orang bisa ya tahun karena jadi ini nanti banyak anak-anak kecil teracuni dengan banyak yang wiso di stadionan gitu. Saya pernah ngajak teman juga yang baru-baru aja ketika waktu Persis Solo lawan Bali United kaget udah miso-miso tuh. Loh, jebol ini kita Mas. Iya ngono kuwi biasa. Kira sambil melu wae, nonton wae terus nikmati wae. Jadinya kan inputannya kurang bagus kalau umpatannya itu kalau cuma sekali dua kali sih mungkin luapan emosi tapi kalau sepanjang 90 menit ngumpat terus kan berarti kurang tepat kan gitu kan, kurang tepat kan gitu. Soalnya banyak anak-anak juga. Nah itu maksudku untuk dikonsumsi anak-anak kalau udah sama dewasa semua sih ya. Iya. Memang anak-anak sekarang sudah mulai dia dikenalkan juga lah untuk melihat sepak bola beberapa orang tuanya. Apalagi yang mana nih di bawah 12 tahun kan bayar. Iya. Makanya itu ada banyak yang ngajak anaknya di VIP ya beli satu hanya diajak dua itu nggak bayar gitu. Di kok nih kursi loro. Nah, ayo malah liane baru ki kaget sing nggo tiket. Wah, iki aku nggo anake mungkin ada yang kayak gitu tuh. Wah, anak udah Nah, di panggung ki ngono kan. Malah kancane sing nggo tiket retu linggo. Iya. Tapi mungkin itu adalah semacam hal yang untuk memupuk penciptaan sepak bola ya. Yang untuk memberikan energi positif untuk generasi berikutnya. Generasi pecinta Persis Solo. Apalagi ada istilah from father to son. Oh iya. Diwariskan ya. Untuk hal-hal yang baiknya. Semoga kalau dengan damai ini aku mau mewariskan juga nanti ke depannya. Tapi kalau masih bermusuhan aja eman-eman lah. Karena permusuhan supporter Indonesia sekarang kok ngeri gitu. Iya. Kok kita nyawane gak begitu aman gitu loh. Ya jadinya piye gitu loh. Makanya semoga semuanya damai sa Indonesia. Selain itu juga kedewasaan dan pola pikir supporter juga lebih dewasa gitu. Nah, betul. Fanatik harus fanatik itu harus menurut saya memang nonton bola itu harus fanatik. Tapi fanatiklah seperti kata Mas Aryo tadi bisa membedakan ini ruang sosial, ini ruang memang khusus untuk berekspresi sebagai supporter. Konteks pemahaman tadi. Mas, untuk penutup Mas, ini pesan perdamaian yang ingin disampaikan Jokpas untuk mungkin seluruh supporter di Indonesia. Seperti apa Mas? Ada pesan perdamaian? Mas Aryo? Kalau saya ngambil dari Bob Marley aja ya. Football is freedom, a whole universe. Iya. Sama khusus untuk apa namanya? Perdamaian Mataram mungkin manunggauling kawula Mataram. Terus kan? Iya, betul. Ya, terima kasih Mas Joko dan Mas Aryo untuk kesempatannya dan untuk waktunya yang bisa hadir di sini di podcast Persis hari ini. Dan terima kasih juga untuk ceritanya dan sharingnya tentang bagaimana Pasopati Jogja, Mataram, Islov dan mungkin hubungan kehangatan antara Pasopati dan fans si Jogja, supporter si Jogja, PSM juga. Siap. Terima kasih sudah hadir di sini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sama-sama. Makasih Mas Adit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.